Guys, di depan gue sudah ada sebuah laptop gaming yang lagi jadi pergunjingan dan juga pembicaraan banyak orang di luar sana, guys. Kenapa? Karena laptop ini tuh dibanderol dengan harga 10 jutaan, tapi punya spek yang gacor banget buat ngegame, bro. Ini adalah Axio Pongo 725. Dan mungkin sebagian dari kalian udah banyak ya yang nonton video reviewnya, karena teman-teman tech reviewer lain juga udah banyak banget yang nge-review, guys. That's why di video kali ini gue akan memberikan pendapat gue soal laptop Axio Pongo 725 ini. Sekaligus gue akan seru-seruan ngajak kalian nih, guys, untuk ngelihat proses perakitan laptopnya Axio dan kira-kira after sales-nya seperti apa sih, bro. Gak usah lama-lama, langsung kalian simak video full reviewnya, bro. Jadi guys, Pongo 725 ini tuh ada di lini gamingnya Axio ya, dengan harga yang super terjangkau banget di kelas 10 jutaan. Nah, di kelas harga segitu, kalian tuh bisa banget loh ngerasain performa Intel Core i7 12650H dengan GPU Nvidia RTX 2050. Jarang banget nggak sih lo laptop di luar sana tuh di angka 10 jutaan, tapi tuh pakai spek yang setinggi ini, bro. Oke, sekarang kita mulai dulu nih bahas dari segi desainnya, brother. Yang mana Pongo 725 kali ini, guys, itu hadir dengan desain laptop gaming yang minimalis. Nggak terlalu banyak corak tambahan seperti yang ada di Pongo 760. Sebenarnya ya, sesederhana apapun desainnya, kalau laptop gaming tuh pasti kelihatan lah aura-aura gamingnya gitu, guys. Nah, di bagian belakang layarnya atau covernya itu terdapat logo Axio Pongo aja ya, guys, dengan aksen warna merah. Serta buat material bodinya, guys, menggunakan polikarbonat. Secara dimensi, kalau kita lihat ya, laptop Pongo 725 kali ini tuh terbilang standar laptop gaming 15 inci pada umumnya lah. Dengan bobot yang masih cukup ringan, sekitar 2 kg. Kemudian buat desain dari keyboardnya juga terbilang sederhana ya, guys. Nggak ada aksen yang menonjol, serta terdapat numpad di sisi kanan keyboardnya nih. Terus kalau untuk urusan travel key, ini juga masih terbilang cukup nyaman ya untuk kebutuhan seperti main game ataupun sekedar dipakai buat produktivitas. Terus untuk ukuran keycaps-nya ini juga terbilang kecil, cuman kalau misalkan buat jari kayak gue sih ini masih aman banget, bro. Tapi gue nggak tahu deh kalau misalkan jari kalian agak gede, ini nyaman atau enggak. Selain itu keyboardnya juga udah pakai backlight single zone dengan 4 tingkat kecerahan, cuman memang belum RGB nih ya, karena warna yang tersedia itu hanya 15 warna aja. Sedangkan buat custom warnanya, kalian juga bisa sesuaikan nih di software control center. Kemudian buat sisi touchpadnya ini memang sedikit lebih ke kiri ya, tapi hampir sejajar dengan spacebar-nya. Walaupun begitu, guys, ketika kita ngetik ya, pakai laptop ini ya, itu masih terbilang aman kok, tanpa takut kursornya tuh bergerak gitu. Selain itu touchpadnya juga ada support yang namanya Windows Clickpad Gesture dan juga multi finger gesture, guys. Nah, lanjut sekarang kita ke bagian layarnya, guys. Yang mana untuk Pongo 725 itu menggunakan panel IPS dengan ukuran 15,6 inci yang punya resolusi Full HD. Refresh rate-nya juga cukup tinggi nih, 144 Hz. Menurut gue sih sangat cukup banget ya, guys. Ketika main game tuh gue butuh FPS yang tinggi, layarnya pun udah support banget nih. Tapi memang sih satu hal yang menurut gue agak kurang itu dari Pongo 725 adalah soal layarnya nih, yang belum 100% sRGB. Ini tuh cuman sekitar 68% sRGB aja. Sehingga guys, buat kalian nih yang butuh laptop dengan tingkat akurasi warna yang tinggi, ini agak kurang cocok ya, guys. Dan ini biasanya tuh buat desain-desain grafis juga kurang cocok nih. Tapi kalau buat sekedar rendering, kemudian editing konten, coding, ini sih udah sangat mumpuni banget, bro. Tapi yang perlu lo inget ya, ataupun lo garis bawahin nih, bahwa Axio Pongo 725 ini adalah sebuah laptop gaming dengan range harga 10 jutaan. Jadi gue rasa ini sebuah kewajaran ya, kalau misalnya pihak Axio memang pengen fokus ke satu lini aja gitu, brother. Tapi kalau misalkan lo butuh sebuah laptop dengan akurasi tingkat yang lebih tinggi untuk warnanya gitu, brother, atau lo seorang hardcore gamer garis keras gitu ya, lo bisa banget takis yang namanya Axio Pongo 760 atau ke 960 Pongonya. Atau biar lebih mantep nih, guys, lo better takis aja yang namanya tuh Pongo Studio, bro. Baiklah, sekarang kita lanjut nih untuk ke bagian prosesornya. Yang mana untuk Pongo 725 ini, guys, udah pakai Intel Core i7 ya, 12650H yang punya TDP ini di angka 45 watt. Serta clock speednya nih, guys, bisa up to 4,7 GHz. Nah, untuk jumlah core-nya sendiri ada 10 core, 16 threads yang terdiri dari 6 P-core dan juga 4 E-core. Sementara buat integrate GPU-nya ini menggunakan Intel UHD Graphic. Yang mana ini udah support ya yang namanya tuh Quick Sync dan juga AV1. Kemudian buat discrete GPU-nya, guys, ini menggunakan Nvidia GeForce RTX 2050, yang mana GPU-nya ini juga udah ready banget untuk DLSS Ray Tracking, kemudian G-Sync, multi monitor, dan juga VR, bro. Gak cuma itu aja, bro, GPU-nya juga memiliki 2048 CUDA cores dengan 4GB GDDR6 memory, serta TGP 30 sampai 45 watt power consumption nih, bro. Sedangkan buat bagian RAM ataupun storage-nya, ini bagian yang paling favorit banget sih menurut gua. Soalnya Pongo 725 ini, guys,
guys, dibekali sama RAM 16GB DDR4 dual channel ya, SODIMM. Dan lu bisa bayangin aja deh, dengan konfigurasi RAM kayak gitu, kalian tuh masih bisa banget upgrade lagi sampai 64GB. Kalau ngerasa masih kurang nih guys untuk RAM-nya. Sementara buat storage-nya sendiri udah 512GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4 ya guys. Tapi lu inget nih, itu SSD yang terpasang di laptop ini saat kalian beli. Soalnya kalian tuh bisa banget loh guys, nambahin satu SSD-nya lagi. Karena ada satu slot nih yang kosong untuk SSD M.2. Kemudian menurut pihak Axio nih guys, kalau SSD-nya itu bisa berjalan up to 7000 MB per second loh. Dan pada saat kita tes nih ya, ternyata SSD-nya tuh hampir dapat mencapai angka yang diklaim loh. Karena bisa bekerja dengan cepat di angka 6756 MB per second untuk read-nya dan di angka 4847 untuk write-nya. Nah guys, setelah kita lihat beberapa spesifikasi ya yang dimiliki sama Axio Pongo 725 ini, gue rasa kalau misalnya kita cari pembandingnya pun agak sulit. Karena memang sudah se-powerful itu. Seperti yang kita tahu ya, untuk RAM-nya sendiri sudah dual channel, kemudian storage-nya sudah 2 slot guys. Yang mana untuk laptop gaming dengan range harga 10 jutaan, itu gue rasa jarang banget guys ada laptop yang bisa ngasih kayak gitu. Bahkan mungkin nggak ada. Lanjut, sekarang kita masuk ke part konektivitasnya guys. Kita akan mulai dari port dan juga konektornya dulu nih. Yang mana untuk Pongo 725 ini guys, punya banyak banget port. Jadi kalian nggak usah takut ataupun khawatir kekurangan port nih. Mulai dari sisi sebelah kiri ya, ini ada satu port untuk audio combo jack 3,5 mili. Kemudian ada satu port buat mikrofon. Jadi kalau misalnya kalian punya headset dengan kabel 2-in-1, laptop ini tuh udah support banget guys. Terus ada satu port USB 2.0 dan juga satu port USB 3.2 Gen 1. Dan di ujung guys ada port Kensington lock. Di sebelah kanan ada satu port micro USB ya. Kemudian ada satu port Type-C 3.2 Gen 2 dan ada satu port RJ45. Lanjut di bagian belakangnya nih guys juga ada ya, yang mana ini ada satu port Type-C 3.2 Gen 2, ada satu port untuk HDMI, ada satu port untuk mini DP, dan ada satu port untuk DC in. Nah guys, port-port di bagian belakang ini tuh memang sengaja ya dibikin untuk cable management yang lebih fleksibel dan juga rapih nih. Khususnya buat kalian yang pengen pakai layar tambahan. BTW soal layar tambahan nih ya guys, kalau Pongo 725 ini juga udah support ya sama Tri-Active Display yang memungkinkan kalian nih untuk nambahin 2 monitor eksternal sekaligus secara bersamaan loh bro. Kemudian untuk Wi-Fi-nya, ini udah pakai Wi-Fi 6 ya, dengan Bluetooth 5.0. Dan terakhir bro nih, Axio juga kali ini datang dengan Windows 11 Pro loh, yang mana seperti yang kita tahu ya, kalau laptop gaming itu cuman pakai biasanya Windows 11 Home aja. Selain itu guys, buat kalian semua nih yang khawatir sama after sales-nya, don't worry brother, karena Axio juga memberikan garansi servis selama 3 tahun ya, untuk Axio Pongo 725. Kemudian fitur Copilot ini juga pasti udah ada di laptop ini bro. Dan seperti yang gue mention di awal ya guys, kalau di video kali ini tuh gue nggak akan melakukan pengujian terlalu banyak untuk si Axio Pongo 725 ini. Karena guys, teman-teman tech reviewer lain juga udah banyak nih yang review into deep gitu guys. Justru di video kali ini tuh gue pengen bikin yang lain. Karena gue pengen ngajak kalian nih untuk ngelihat proses perakitan laptopnya Axio dan juga ekosistemnya. Gitu guys, karena seperti yang kita tahu ya bahwa Axio ini sebuah brand lokal yang sekarang tuh nggak bisa dipandang sebelah mata apaan tuh lagi karena dia udah naik kelas gitu brother. Nah di sini gue pengen ngajak kalian untuk ke Smart Factory-nya mereka dan supaya lo makin yakin untuk ngebeli produk lokal yang satu ini guys, gue bakal cari tahu soal after sales-nya. Gak usah lama-lama, langsung kita meluncur bro. Halo guys, jadi di video kali ini agak berbeda ya guys, karena kali ini kita akan seru-seruan bareng selama 3 hari karena gue diundang sama Axio di acara Axio Creator Club guys. Ada beberapa lokasi yang bakal kita kunjungin dan kita bakal cari tahu kira-kira laptopnya Axio tuh dibikinnya kayak gimana sih, after sales-nya seperti apa. Kemudian ekosistem bisnis Axio yang lain tuh kayak gimana sih guys. Gitu, pokoknya lo harus banget nonton video ini sampai habis guys karena kita bakal seru-seruan selama 3 hari bro. Ini tampilan lobby dari HQ-nya Axio guys. Welcome to Axio, selamat datang ya. Kemudian di sini ada Smart Factory yang nanti bakal kita kunjungin juga guys, warehouse-nya. Kemudian di sebelah sana ada Axio Platinum Care untuk teman-teman yang pengen servis dan segala macem. Karena seperti yang kita tahu ya, ini memang Axio kan produk lokal. Jadi dari kita untuk kita gitu guys. Makanya buat teman-teman yang mungkin mau servis dan segala macam juga sebenarnya bisa di sini gitu brother. Kalau kalian penasaran, kayaknya lokasi pertama yang bakal gue kunjungin adalah si Axio Platinum Care-nya dulu nih guys. Let's go. Nah, sebenarnya yang gue suka ya dari Axio Care Platinum ini guys adalah layanan same day service-nya mereka. Dimana kalau kita servis laptop Axio dan butuh cepet, kalian tuh bisa banget loh manfaatin layanan same day service ini. Karena pihak Axio juga sendiri mengklaim ya kalau misalkan durasi pengerjaan servisnya itu paling lama 6 jam aja guys.
FYI juga nih, selagi laptop Axio kalian diservis pun, pihak Axio juga menyediakan laptop pengganti loh, melalui mobile care unit. Terus yang jelas ya, di sini pun tersedia dan menjual semua spare part laptop yang kalian butuhin juga nih guys. BTW nih ya, proses klaim garansinya juga nggak ribet, ini simple banget. Kalian tinggal klaim aja melalui e-warranty registration, terus tinggal cek aja nih warranty statusnya. Setelah itu kalian bisa cek lokasi Axio Service Center terdekat. Abis itu tinggal datengin aja service centernya dan kalian kasih deh laptop Axio yang pengen kalian servis. Nah untuk lokasi service centernya pun ini tersebar di 177 titik dari Aceh sampai Papua loh. So buat kalian yang pengen beli produk-produknya Axio nggak perlu khawatir lagi guys soal after sales-nya. Yang menariknya lagi guys, kalian tuh bisa banget upgrade SSD dan juga RAM secara gratis loh. Jadi tinggal beli aja spare part-nya nih guys. Dan untuk detailnya kayak gimana, gue bakal ngobrol langsung nih sama teknisi yang ada di Axio Care Platinum. Nah ini sekarang Beok dapat kesempatan buat ngobrol sama teknisinya nih, namanya Mas Ahnas. Mas Ahnas ini banyak banget yang nanya masalah laptop Hype dan juga Pongo yang bisa di-upgrade RAM dan juga SSD. Itu katanya gratis, Mas. Emang gimana sih prosedural mekanismenya, Mas? Kalau untuk upgrade RAM nama SSD untuk Pongo dan Hype, bisa bawa yang mau di-upgrade, misalkan mau upgrade SSD kah atau RAM kah, tinggal bawa ke sini, nanti kita pasangin dan itu semua free dan garansi itu masih aman. Jadi tanpa void garansi. Tanpa void garansi. Gitu guys. Jadi ini juga nggak cuma ada di HQ-nya Axio aja ya, tapi ini juga berlaku di seluruh service centernya Axio. Baik Pak. Itu Axio Care Platinum ataupun Axio Care yang Gold. Gitu. Oke, thank you banyak Mas informasinya. Nah dari Axio Care Platinum, kita langsung dikasih kesempatan nih buat visit ke warehouse-nya Axio dan ngelihat proses perakitan laptop-laptop Axio di smart factory-nya mereka. Nah ini teman-teman, sebenarnya sebelah kiri gue ini adalah warehouse-nya dari Axio dan kita akan meluncur ke tempat produksinya mereka dan kita akan lihat bagaimana laptop Axio dirakit gitu guys. Langsung kita lihat. Kebetulan banget nih pas kita lagi visit Smart Factory, lagi pada ngebuat ataupun ngerakit produk Hype One Series. Nah di sini tuh proses kerjanya tuh efisien banget ya guys dan cepet banget berdasarkan task ataupun job desk-nya masing-masing nih guys. Ada yang lagi ngecek keyboard, kemudian ngecek layar, masukin jeroan-jeroan kayak misalkan RAM, SSD dan lain sebagainya. Setiap komponen yang dicek pun ini sekarang udah pakai sistem barcode ya bro. Pokoknya keren banget lah. Kemudian waktu pengerjaan setiap laptop pun ini cukup singkat guys, cuman butuh waktu sekitar 12 menit aja loh. Tergantung dari setiap tipe unit laptopnya. Nggak cuma laptop aja ya guys, pas kita visit ke Smart Factory-nya pun ini lagi ada perakitan buat PC. BTW ada hal yang perlu kita apresiasi juga nih guys. Ternyata Axio juga memberikan kesempatan loh bagi penyandang disabilitas buat bekerja dan berkarya di Axio Smart Factory-nya mereka. Jarang loh ada perusahaan yang ngasih kesempatan kayak gini bro. Oke, setelah ngelihat sekilas proses perakitan laptop dan juga PC, kita lanjut untuk ngelihat proses quality control di tempat Axio QA. Jadi guys, dari semua laptop yang udah dirakit tadi, akan diambil samplingnya nih dan dites di sini. Ada beberapa pengujian ataupun tes yang bakal dilakuin di sini. Nah hal ini guys, tentunya buat memastikan ya setiap produk Axio, entah itu laptop ataupun produk ekosistem lainnya, itu bisa sampai ke tangan kalian dengan amat sangat baik. Lanjut, perjalanan kita nggak cuma sampai di situ aja bro, karena selanjutnya kita bakalan siap-siap nih untuk mampir dan beristirahat ke kota Cirebon. Buat ngelanjutin perjalanan ke SMK Pertiwi Kuningan guys, untuk ngeliat Axio Class Program. Yang mana program ini benar-benar dibikin sama pihak Axio ya, untuk mempersiapkan SDM-SDM muda nih, supaya siap untuk menghadapi dunia kerja. Halo guys, sekarang gue sudah sampai di SMK Pertiwi Kuningan dan kita akan cari tahu di sini kira-kira apa aja sih yang dilakukan sama yang dipersiapkan SMK Pertiwi Kuningan bersama Axio Class Program. Di sini seru banget guys karena ada yang namanya simulasi dan segala macam kayak Smart Factory yang ada di Jakarta kemarin. Gak usah lama-lama, langsung cekidot kita ikutin bro. Sesampainya di SMK Pertiwi Kuningan guys, kita langsung disambut dengan meriah banget nih sama siswa dan siswinya, including sama para guru loh. Ini jujur gue seneng banget sih guys, karena ini tuh pengalaman pertama gue ya, buat ngeliat langsung bagaimana siswa dan siswi didik di sini guys, dipersiapkan buat menghadapi dunia kerja nantinya. FYI Brody, awalnya tuh SMK Pertiwi Kuningan itu jadi pilot project untuk Axio Class Program. Dan ternyata outputnya itu positif banget, sampai dapat apresiasi dan dukungan nih dari pemerintah. Area kerjasamanya pun dari berbagai aspek ya guys, mulai dari perakitan, penjualan, bahkan sampai after sales-nya juga. Semua yang ada di sini tuh dibuat mirip ya, mirip banget bahkan sama aslinya nanti nih pada saat kita terjun ke dunia kerja. BTW pilot project Axio Class Program ini guys sudah didukung juga loh resmi nih oleh Direktorat Vokasi Kemendikbudristek Republik Indonesia sejak tahun 2021 loh guys.
Bahkan Wall of Fame-nya ini juga ada tanda tangan dari Bapak Jokowi loh guys. Pokoknya keren banget lah. Ini sebagai bukti juga ya bahwa Axio juga turut andil nih dalam memberikan dukungan vokasi bagi kemajuan bangsa Indonesia guys. Intinya sih banyak banget ya bekal ataupun persiapan yang diberikan nih dan dilakukan oleh SMK Pertiwi bersama Axio Class Program ini. Mulai dari pembekalan materi ya terkait perakitan laptop yang diajarin ke siswa dan juga siswi di sini guys. Nah setelah pembekalan dirasa cukup nih, siswa dan juga siswi juga diberikan pelajaran merakit laptop yang ruangannya ini proper banget guys. Dibuat mirip seperti aslinya. Kemudian kurikulum pembelajarannya juga disetarakan semua ya guys. Bahkan pelatihannya pun ada dari gurunya juga. Jadi intinya tuh guru-guru di sini juga dapat pelatihan guys dari pihak Axio. Nggak cuma itu aja sih ya, sistem pembelajarannya ini antar siswa loh guys. Unik banget kan ya. Jadi di depan itu ada siswa nih yang lagi ngajarin teman-temannya juga. Tapi nanti kalau misalkan materinya dirasa ada yang kurang ataupun salah, ini bisa tetap dibenerin kok sama pembimbing ataupun gurunya. Terus yang terpenting ini ya, di sini tuh adalah program sertifikasinya tuh gratis. Yang penting banget nih untuk kita yang mau lanjut bekerja nanti ataupun lanjut belajar kuliah lagi. Program lainnya juga ada semacam beasiswa ya guys ke luar negeri nih yang kerjasamanya bareng LS Cable. Yang ngebikin gue amazed lagi nih ya, di sini juga mereka tuh diajarin kelas robotik AI loh guys. Lu lihat itu, teman-teman tech reviewer lain pun sampai kayak kasihkan gitu guys, nyobain beberapa robot yang dibuat oleh siswa SMK Pertiwi. Selain itu juga ada pengajaran perbankan ya, dan ada bengkelnya juga nih guys yang aktif. Jadi di sini tuh mereka benar-benar servis motor dari konsumen dan para siswanya juga dapat bagian loh guys untuk jadi pemasukan tambahan nih. Jadi guys, program ini tuh benar-benar bertujuan buat memajukan bangsa sendiri ya. Dari kita, untuk kita, oleh kita. Ini baru nih CSR yang benar-benar memberikan impact nyata gitu buat menciptakan SDM unggul di Indonesia, brother. Dari Kuningan kita lanjut OTW Bandung guys buat persiapan ngunjungin IT Klinik Axio yang ada di Bandung. Terus kita juga dikasih kesempatan buat ngelihat Axio Future Creator Hub nih yang ada di lantai 1. Dan ini tuh keren banget bro. Di sini ada beberapa siswa dan juga siswi ya dari berbagai daerah nih yang lagi PKL buat belajar di kelas robotik AI. Sistem pembelajarannya juga seru banget nih guys. Nah dari lantai 1 kita lanjut ke lantai 2. Yang mana di sini terdapat Service Center Axio yang kurang lebih sih hampir mirip ya sama Service Center Axio Care Platinum lainnya nih. Cuman guys, yang menariknya semua yang ada di sini tuh dikerjain sama siswa PKL lulusan terbaik loh guys dari ACP ataupun Axio Class Program. Yang tentunya nih udah punya bekal ngerakit laptop ya selama kurang lebih 2 tahun pengalaman di sekolahnya mereka. Akan tetapi guys, tetap ya ada supervisi ketat kok guys dari teknisi senior yang udah berpengalaman nih di Axio. Dari lantai 2, kita sekarang lanjut naik 1 lantai guys ke lantai 3. Dan seperti yang kalian lihat, di sini ada miniatur Axio Factory dan juga Office ya guys. Ini tuh keren banget. Jadi ini tuh dibikin mirip ya, semirip mungkin bahkan dengan Axio Smart Factory yang ada di Jakarta. Kurang lebih seperti itu guys seru-seruan kita mulai dari gue di studio nge-review Axio Pongo 725. Seperti yang sudah lo lihat di awal gitu ya guys. Kemudian gue ternyata diundang sama Axio untuk ngelihat langsung perakitan laptopnya mereka di HQ Axio gitu guys. Jadi gue berkunjung ke Smart Factory, kemudian kita lihat Axio Care Platinum, kemudian gue jalan-jalan ke Kuningan, Cirebon, dan juga Bandung. Dan sekarang ini posisi terakhir kita di Bandung guys. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. No skip-skip. Seperti biasa jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube Pricebook. Bewok pamit guys. Assalamualaikum.